Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nora sayang. Selamat siang. Sekarang sudah siang ya guys ya, jam 1:30, dan hari ini tuh adalah hari Sabtu tanggal 27 Juli ya guys ya. Hari ini aku libur, soalnya kan aku tuh liburnya tuh kadang Sabtu kadang Minggu, jadi dioplos ya. Terus minggu kemarin aku kan gak libur, jadi hari ini minggu ini tuh aku liburnya Sabtu, dan besok juga libur, itu ganti yang minggu kemarin. Jadi seperti itu ya guys ya. Dan ini aku tuh lagi duduk santai di bawah rumah ya, soalnya di luar itu hujan gede banget, angin hujan gede pokoknya ya. Cuman nggak apa-apalah, aku daripada keluyuran di luar mending enak di sini gitu ya guys ya. Nggak kehujanan, nggak keanginan, nggak kepanasan, jadi seperti itu. Terus pulangnya juga akan cepet gitu ya, tinggal naik aja ke atas, jadi seperti itu. Oke ya teman-teman, aku tuh kangen banget sama kalian ya. Aduh, aku nggak bisa keras-keras ngomongnya ya guys, soalnya nggak enak juga sih sama yang lain gitu loh ya guys ya. Jadi pelan-pelan aja ya, yang penting denger gitu loh ya guys ya. Aduh, kalian kangen nggak sih sama aku? Pasti kangen ya. Kenapa sih Mbak Amora jarang sekali bikin video atau membuat konten gitu ya kan? Oh ya guys, jadi aku tuh sekarang ini masih agak sibuk gitu ya guys ya. Jadi insya Allah nanti untuk kedepannya bisa konsisten lagi dan lebih konsisten lagi dan semakin sukses. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku tuh cuman mau sharing aja sih ya, tentang pengalaman pribadi aku selama kerja di Hong Kong ya guys ya. Jadi tidak membuat konten informasi dulu, jadi aku cuma sharing aja gitu loh ya guys ya. Kayak teman-teman, buat teman-teman semua yang baru menemukan video aku atau channel aku, jangan lupa juga ya like, komen, dan subscribe seperti biasa ya. Dan silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Kayak teman-teman langsung aja ya. Jadi buat teman-teman yang masih pemula atau yang masih ada di PT belum pernah kerja ke Hong Kong, teman-teman wajib tahu ya bagaimana sih keadaan aslinya di Hong Kong gitu ya. Pasti kalian juga bertanya-tanya ya kan, aduh nanti gimana ya gitu ya kan. Terus misalkan kalian itu dapat job pasti bingung kan. Nah kalau menurut saya pribadi ya, saya sarankan buat teman-teman semua yang masih ada di PT atau masih non, kalau misalkan dapat job itu jangan pilih-pilih dulu ya, jangan pilih-pilih, yang penting dapat job udah. Sekiranya kalian sudah finish kontrak di sini, itu teman-teman bisa ganti majikan yang baru. Itu pun kalau kalian ada niatan ya, tapi kalau misalkan dikira majikan kalian baik ya, saran dari saya dilanjut aja atau di renew saja. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman semua yang masih bingung, ini aku kasih contoh aja ya, maksudnya tuh kenyataan aslinya di sini ya. Kan banyak sekali ya yang masih nol atau teman-teman yang lain juga akan berpikiran itu, job jaga anak itu capek, job jaga orang tua juga capek, terus job jaga hewan peliharaan juga capek, bersih-bersih juga capek, terus masak-masak juga capek ya. Yang namanya kerja capek semua dong guys ya kan. Gak ada loh yang namanya kerja nggak capek ya kan. Nganggur aja capek loh, apalagi kerja. Tapi kalau saran dari saya, kalau kalian itu niat kerja ingin sukses, ya udah jalani saja ya, apapun pekerjaannya, apapun jobnya. Mau jaga anak, mau jaga bayi, mau jaga hewan peliharaan, mau jaga loyanka, mau masak, mau bersih-bersih, itu nggak apa-apa lah. Toh kita tuh sebagai ART itu kerjanya ya begitu-begitu aja sih di rumah ya kan. Oke teman-teman, jadi kalau menurut saya pribadi ya, dari pengalaman saya pribadi ini tuh, aku tuh setiap kali dapat job itu pasti bayi ya guys ya. Dari dulu aku tuh di Saudi, di Kuwait, kalau Qatar itu mending ya, anaknya sudah agak besar. Aku tuh udah TK sampai sekolah SD dulu itu ya. Dan sekarang di Hong Kong juga aku tuh jobnya jaga bayi ya, sampai gede juga. Dan alhamdulillah menurut aku sih enak ya job jaga bayi itu. Buat saya yang lebih suka jaga bayi dan sudah terbiasa jaga bayi ya, aku nggak tahu juga sih
sama teman-teman yang lain gitu. Kalau menurut aku sih enak ya, karena apa, karena kita itu kalau jaga bayi itu atau anak itu sama majikan itu dispesialin gitu lah ya guys ya, kayak fasilitas dan tempat dan pokoknya semuanya gitu ya, bahkan gaji juga bisa lebih gede, tapi itu semua tergantung majikan. Jadi seperti itu ya. Nah aku juga jobnya jaga bayi sekarang enak loh teman-teman, jadi apa ya, tidur juga sama ibunya gitu ya. Terus di rumah juga nggak ada anjing peliharaan, nggak ada hewan peliharaan maksudnya ya. Jadi rumahnya juga kecil, terus Tuan dan Nyonya juga kerja, jadi enak kita itu cuma sama bayi gitu loh ya guys ya. Tapi ya memang gitu sih, kalau misalkan bayi baru lahir sampai 6 bulan itu agak ribet. Jadi kalau minum susu itu harus ditulisin, beraknya juga berapa kali gitu ya, pokoknya harus ditulisin semua, jadi harus teratur dan rutin. Tapi kalau sudah lewat 6 bulan itu bebas ya guys ya, seperti itu. Paling nanti bikin bubur steam gitu untuk bayi, jadi seperti itu. Soalnya bayi di sini itu 0 sampai 6 bulan itu cuma minum susu aja, powder atau enggak susu ibunya gitu ya. Terus nanti sudah 6 bulan ke atas itu dikasih makan ya, bubur gitu ya guys ya, jadi seperti itu. Tapi kalau sudah gede ya bebas lah, mau makan apapun itu terserah gitu. Nah jadi menurut aku sih seperti itu ya, ya jaga orang tua juga ada plus minusnya ya. Kadang kan suka, apalagi yang pikun itu kan rewel gitu ya guys, yang malam-malam nggak mau tidur. Kalau bayi kan setidaknya kitanya kan istirahat atau tidur itu kan ditidurin gitu. Tapi kalau loyanka kan atau orang tua kan masa mau ditidurin, kan nggak bisa ya kan, suka hati dia mau tidur atau enggak gitu ya kan. Tapi kalau bayi kan kalau kita tidurin jadi dia tidur gitu, lelap. Jadi seperti itu ya. Sebetulnya siapapun jobnya itu kita syukurin aja, yang penting gaji lancar, majikan nggak main tangan, udah gitu aja ya guys ya. Dapat jatah libur, terus dapat tempat tidur enak gitu ya. Seperti itu aja kalau saya sih. Namanya kerja dimanapun ada yang enak kerja itu ya guys ya. Di rumah sendiri aja nggak ada enaknya loh, nggak semuanya enak ya kan. Ya sudah, kalau memang kalian itu mau berjuang, mau ingin sukses ya dijalani aja gitu sampai selesai kontrak gitu loh ya guys ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya pribadi juga ya gini loh ya guys, kalau pilih job itu kalau hanya cuman di rumah cuman satu bayi aja, tidak ada anak yang lain, ya saya sih oke, nggak apa-apa. Terus Tuan Nyonya kerja gitu ya, nggak ada anjing, rumah kecil itu nggak apa-apa, libur tiap minggu itu oke banget menurut aku ya. Jadi nggak terlalu ribet, terus tidurnya sama ibunya, jadi kan kita itu malamnya itu tidurnya enak, lelap gitu loh ya guys ya. Misalkan kayak jam 8 jam 9 masuk kamar, jam 7 bangun ya kan, itu sudah lebih dari cukup menurut saya. Terus minggu libur ya kan, walaupun gaji standar itu nggak apa-apa. Nah terus kalau misalkan kayak jaga loyankanya aja gitu ya kan, kayak kakek nenek misalkan ya kan, tapi ya yang nggak pikun ya, yang nggak cerewet gitu, nggak apa-apa ya guys ya. Itu kan biasanya kan jalan-jalan gitu ya, keluar kayak ke taman atau makan siang gitu kan, biasanya kan kegiatannya gitu-gitu aja sih yang jaga orang tua ya. Terus kalau misalkan jaga hewan peliharaan ya cuman ngituin hewan peliharaan aja. Itu misalkan kayak nggak ada anak, cuman Tuan aja sama Nyonya, dan cuman fokus hewan peliharaan dan bersih-bersih rumah dan seperti biasanya ya, masak itu aku juga nggak apa-apa, oke, itu bagus sih menurut aku ya, nggak ribet lah, enak lah. Terus kalau misalkan jaga anak ya, anaknya saja itu menurut aku juga oke ya. Misalkan anaknya sudah sekolah TK ya, atau sudah masuk SD, itu malah lebih enak ya, banyak lesnya. Jadi kita itu cuman antar jemput sekolah, nganterin les, udah enak. Jadi waktunya itu kayak nggak bosan gitu ya, nggak bosan di rumah aja gitu loh ya guys. Jadi lebih cepat waktunya. Terus minggu libur, jadi seperti itu sih menurut aku. Apapun pekerjaannya, kalau kita memang niat kerja itu ya oke lah gitu loh ya, karena memang tujuan kita juga di sini kan
pengen sukses gitu. Kita kesini juga ingin kerja ya kan, bukan hanya untuk liburan aja gitu loh ya guys ya. Kita waktunya kerja, waktunya istirahat ya kan, waktunya gajian, majikan juga ngasih gaji ke kita, waktunya libur juga majikan ngasih libur ke kita. Udah itu tuh lebih dari cukup pokoknya ya guys ya. Jadi apapun pekerjaannya kalian jangan bingung-bingung ya, karena nasib itu kita sendiri sebetulnya, bahwa kita itu sudah punya punya nasib masing-masing ya. Kadang ada teman yang nasib yang enak, belum tentu di kita nggak enak ya kan. Kan tidak semua sama, siapa tahu kita dapat majikannya yang baik, yang nggak rewel, yang nggak cerewet masalah pekerjaan atau makanan, dan gajinya lancar, orangnya baik dan royal, tidak pelit. Jadi itu kan sudah lebih dari cukup ya teman-teman ya. Dapat istirahat, itu aja sih yang terpenting gitu loh ya guys ya. Jadi tidak usah pilih-pilih dulu ya. Nanti kalau sudah di sini, sudah di Hong Kong, sudah finish kontrak, itu kita berhak memilih. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang masih non atau yang masih ada di PT, tetap semangat ya. Dan semoga teman-teman semua itu mendapatkan majikan yang baik hati, royal, dan tidak pelit ya, tidak sombong, tidak rewel, tidak cerewet masalah pekerjaan atau makanan, dan memberikan gaji yang lancar setiap bulan ya, dan tidak galak yang penting ya guys ya. Kalau hanya cerewet-cerewet itu nggak apa-apa, kita bisa atasi semua itu, soalnya kita sendiri juga kan ada cerewetnya. Jadi wajar, semua orang itu punya cerewet-cerewet lah gitu, sedikit-sedikit sih nggak apa-apa ya guys ya. Jadi harap dimaklumin gitu ya guys ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Terima kasih, bye bye, semoga bermanfaat ya. See you on next video. Ini tuh seperti ini di sekelilingnya ya guys ya, bagus banget ya ini tuh. Oke ya, aku mau duduk dulu, terus aku mau minum ya guys ya. Jam berapa sekarang? Oke ya, tetap semangat buat semuanya ya. Jangan takut pokoknya ya. Jangan kalian itu jangan, apa sih namanya ya guys ya. Maksudnya itu kalian itu jangan terpengaruh sama postingan-postingan teman-teman atau video-video dari orang lain. Pokoknya positive thinking saja ya. Jadi nggak enak di dia belum tentu nggak enak di kita. Siapa tahu kita nasibnya lebih mujur dari mereka gitu ya kan. Karena memang setiap orang kan nasibnya beda-beda. Jadi kalian jangan takut atau jangan merasa tertekan gitu ya. Semangat aja, semangat, dan berdoa yang yang baik-baik lah pokoknya ya. Jangan pikirannya tuh negatif aja, nanti majikannya gini gitu. Jangan ya, aku juga seperti itu. Positive thinking aja. Mudah-mudahan majikan saya baik, orangnya tidak sombong, orangnya royal, tidak pelit. Saya mah gitu berdoanya, tidak rewel, tidak cerewet, dan tidak galak, dan memberikan gaji yang lancar. Udah itu lebih dari cukup, dan fasilitas oke, dan tiap minggu libur. Udah itu, kalau libur kan setidaknya kita itu otaknya tuh nggak budek-budek amat ya guys ya. Jadi bisa fresh gitu, hilang stresnya. Ya walaupun kita libur belum punya uang, nggak apa-apa ya. Makanya saya itu selalu bilang ya, kalian yang masih non, kalau kalian terbang itu siapkan uang, setidaknya mau nggak punya itu punyain lah, pinjam dulu lah ke saudara, atau minta ke suami lah, atau ke siapa lah, tuh nanti juga dibayarin. Misalnya kalian itu bawa $500 ya, setidaknya itu punya $200 juga nggak apa-apa sih ya. Kalau lebih bagus ya banyak sih ya, $500 itu misalkan 1 juta gitu. Jadi untuk persediaan kalian libur gitu loh guys. Siapa tahu baru datang ke sini pas disuruh libur, terus kalian nggak punya uangnya dari mana coba. Kalau punya sendiri kan enak, kalian ditukar tuh uang Indo itu yang 1 juta itu menjadi Hong Kong dollar buat persediaan kalian libur sebelum mendapatkan gaji. Jadi seperti itu loh, biar kalian itu nggak mumet-mumet amat jika disuruh libur sama majikan. Soalnya di sini itu pasti disuruh libur ya, tapi itu juga tergantung majikan. Kalau
minta kalian untuk lembur ya syukur alhamdulillah, tapi kalau disuruh ribut gimana coba. Masih mending kalau kalian di sini punya adik atau kakak atau saudara kan, setidaknya kan misalkan bisa telepon atau pinjam uang ke dia. Tapi kalau nggak ada gimana coba. Alangkah baiknya kita punya sendiri gitu loh ya, jadi lebih enak. Oke, seperti itu aja ya.